Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah mengalami ketika kita memberi nasihat kepada seseorang dan orang itu justru mengatakan, iya kamu enak ngomong, nggak mengalami. Dan kemudian kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Atau mungkin kita sendiri yang diberi nasihat dan kemudian kita merasa, ya dia nggak ngalami, bisa ngomong gitu, coba ngalami. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan saya mencoba untuk sabar, terus merenungkan. Dan ternyata itu menolong saya. Karena bisa jadi benar bahwa orang yang memberi nasihat itu kurang berempati. Sehingga tidak bisa merasakan apa yang sedang saya rasakan. Tetapi bisa jadi saya terlalu lebay. Orang lain bisa kok mengalami itu dan santai-santai. Kenapa saya menjadi seperti ini? Sebetulnya saya tidak harus begini. Dan rupanya itu benar. Dalam doa-doa saya seringkali Tuhan itu menjawabnya dengan jawaban yang boleh dikatakan seenaknya sendiri. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu benar. Ketika saya menghadapi kesulitan yang sangat berat, saya merasa tidak bisa menemukan jalan keluar. Saya sungguh-sungguh kepikiran terus-menerus, seperti tidak ada titik terang. Dan dalam doa-doa saya kemudian saya berdoa dan merasakan bagaimana Tuhan bisa menolong saya. Dan jawabannya kadang-kadang memang tidak terduga. Tetapi itu kemudian saya pegang. Dan itu malah menjadi sesuatu jalan keluar atau titik tolak untuk menghadapi persoalan dengan lebih objektif. Jawaban dari Tuhan yang sering saya dengar adalah sebuah pertanyaan. Coba tanya kepada dirimu, haruskah kamu mengalami itu dan merasakan itu? Haruskah kamu menjadi seperti itu? Dan ternyata tidak. Ternyata tidak. Rupanya seringkali kita terlalu terokupasi, terlalu muyek dengan pikiran dan fokus pada persoalan, lalu tidak bisa melihat jalan keluar. Ketika berdoa di hadapan Tuhan dan Tuhan mengatakan, memangnya kamu harus begitu? Dan kemudian ditimbang-timbang, dipikir-pikir, jawabannya ternyata tidak harus. Ada banyak pilihan. Tergantung kita. Tapi Romo, dia kan seperti ini, orangnya sulit sekali. Nah, saya kan juga sakit hati kan Romo. Wajar toh kalau sakit hati. Persis ketika Anda bertanya diri tentang wajar atau sakit hati, persis jawabannya adalah tidak harus begitu. Bisa dengan cara lain. Coba saja. Anda sekarang sedang menghadapi apa? Persoalan yang berat. Kemudian berdoalah. Dan tanyakan secara pelan-pelan terhadap hati kita sendiri, diri kita sendiri. Memangnya kamu harus begitu? Ternyata tidak. Jawabannya adalah ada begitu banyak pilihan. Pertama, kita tidak harus begitu karena pertama, tidak semua persoalan memang bisa selesai. Ada banyak persoalan yang tidak selesai. Dan kita harus menyadari itu dan mengakuinya. Jadi tidak harus menderita begitu hebat atas persoalan yang memang tidak bisa selesai. Yang kedua, seringkali persoalan itu yang menyelesaikan Tuhan. Jadi kita serahkan saja kepada Tuhan. Seperti misalnya contoh Bunda Maria. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Bagaimana dia bisa mempunyai anak? Bersuami aja belum. Ya tidak bisa selesai masalahnya. Tuhan yang menyelesaikan. Roh Kudus turun atasmu. Engkau akan mengandung putra Allah. Dan engkau menamai dia Yesus, Immanuel. Selesai. Tapi apakah persoalan lalu selesai? Tidak. Oh, dia tidak mengerti. Bunda Maria tidak ngerti. Gimana caranya? Tidak ngerti. Pokoknya percaya saja. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Selesai. Jadi ada begitu banyak persoalan yang sebetulnya tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Tinggal kita serahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah ternyata persoalan-persoalan yang begitu hebat yang sedang kita alami pada suatu saat itu akan lewat. This also will pass, kata pengkhotbah. Ini juga akan berlalu. Jadi kita tidak harus begitu.
Maksudnya tidak harus menjadi sangat depresi, seperti tidak bisa buat apa-apa dan sebagainya. Tidak harus gitu. Kita bisa kok mengambil keputusan yang lain. Pertama, menyadari bahwa memang persoalan tidak bisa selesai. Bisanya selesai karena campur tangan Tuhan. Dan banyak seperti itu. Yang kedua, semuanya akan berlalu. Tidak akan selama-lamanya begitu. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Apakah kita harus seperti itu? Jawabannya tetap juga sama. Tidak. Yang berikutnya adalah, karena memang ini suatu ketika akan berlalu, istirahatlah. Letakkanlah persoalan itu. Jangan dipegang terus. Kita tidak tahan suatu ketika. Harus letakkan saja, nanti diambil lagi kalau kita sudah kuat. Jadi kadang-kadang kita hanya perlu istirahat. Pertama karena memang soalnya tidak bisa selesai. Yang kedua itu akan berlalu. Jadi jangan dipegang terus seolah-olah harus selesai sekarang. Dan harus selesai tuntas. Tidak, banyak hal tidak bisa tuntas. Dan tidak harus sekarang. Maka kadang-kadang letakkan. Kalau sudah lelah sekali, letakkan. Saya itu senang dengan saudara kembar saya. Saudara kembar saya dan saya itu sama-sama senang sekali mancing. Jadi itu ternyata awalnya sekedar hobi dan kemudian kita bergurau. Udahlah tinggal mancing aja. Nanti hadapi lagi. Ternyata itu menjadi solusi yang bagus. Yaitu istirahat dulu. Kalau ada persoalan ruwet sekali, udahlah mancing aja. Jadi kita mancing. Nanti dihadapi lagi. Tapi kekuatannya sudah berbeda. Sudah bisa menikmati alam. Sudah bisa menikmati anugerah Tuhan. Yang jelas adalah sudah mengubah perspektif. Cara pandangnya sudah beda. Dan kembali ke pertanyaan Tuhan pada waktu saya berdoa. Memangnya harus seperti itu? Ternyata tidak. Ketika ditinggal mancing, ambil mancing lupa. Itu tidak relevan. Nyatanya bisa ditinggal itu. Itu berarti persoalan juga bisa ditaruh, diletakkan, istirahat dulu, tinggal dulu. Tidak harus begitu. Untuk hal-hal yang negatif-negatif tidak harus begitu. Untuk yang depresi-depresi, stres, kepikiran sampai tidak bisa tidur, tidak harus begitu. Benar, tidak harus begitu. Lalu yang harus itu apa? Yang harus itu bersyukur. Yang harus itu memuji Tuhan. Itu yang harus. Dalam keadaan apapun. Yang lain tidak harus begitu. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Ternyata Tuhan itu begitu bijaksana sehingga memberi kita kesempatan. Ternyata sebagian besar persoalan tidak harus kita selesaikan dengan segera saat ini dan tuntas. Tidak harus. Ternyata kita itu tidak harus menderita, tidak harus. Ternyata kita itu tidak harus stres, tidak harus. Ada banyak orang lain yang mengalami hal yang sama dan fine-fine aja. Tidak harus begitu, apalagi kalau bersama Tuhan. Apalagi kalau bisa ditinggal pergi mancing. Ya, tidak harus begitu. Tapi Roma, bukankah itu melarikan diri, tidak menghadapi persoalan? Memang tidak harus menghadapi persoalan itu. Siapa yang mengatakan harus menghadapi persoalan? Bisa kok persoalan ditaruh dulu sebentar, atau ditinggal mancing dulu, baru hadapi lagi. Bisa. Supaya kita tidak terkuasai oleh persoalan itu. Kita mundur sejenak, mengambil perspektif yang berbeda. Supaya kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan itu ada banyak pilihan. Ada banyak solusi ternyata. Jadi kalau kita menemukan jalan buntu, sebetulnya tidak harus jalan buntu. Ada banyak pilihan. Jadi kalau kita seperti menghadapi persoalan begitu rumit, sebenarnya tidak harus rumit. Sederhana bisa. Tinggal pergi dulu sebentar, taruh. Dan berdoa. Mengubah perspektif, sudut pandang. Kalau bahasa yang keren, mengubah mindset. Dan ternyata ada solusi. Kalau tidak ada, ya memang banyak juga persoalan yang tidak ada solusi. Nah kalau memang tidak ada solusi, mau apa? Serahkan saja kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam banyak hal, persoalan terjadi karena pikiran kita sendiri. Maka perlu mengubah mindset, mengubah sudut pandang.
lalu kemudian mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tetap kita berusaha keras, tetap kita berusaha. Tapi ada masanya kita harus sadar bahwa kita perlu istirahat. Dan kemudian hadapi lagi. Ada masanya juga melihat bahwa tidak harus seperti itu. Supaya kita bisa melihat ke fokus yang lain. Dan kemudian menemukan solusi. Kalau kita menghadapi tembok, sudah jelas-jelas tidak ada jalan keluar. Dan terus ke situ ya tidak ada jalan keluar. Kadang-kadang perlu berpaling dulu. Ternyata di sana ada pintu. Ngapain nabrak tembok? Jadi saudara-saudari terkasih, kita perlu rahmat Tuhan untuk bisa menerima kenyataan itu dengan tenang. Kalau begitu sulit tidak ada jalan keluar, istirahat dulu. Istirahat dulu. Kemudian coba berpaling ke tempat yang lain, pindahkan fokus. Siapa tahu justru kalau di depan kita tembok, sebetulnya di sebelahnya ada pintu. Tapi kalau kita fokus pada persoalan terus, kadang-kadang kita sungguh-sungguh menemui jalan buntu. Padahal tidak harus. Saudara-saudara terkasih, tetap kita harus berusaha, tetapi percaya bahwa rahmat Tuhan ketika menyertai kita, kita bisa menemukan solusi. Kalau tidak, persoalan pun bisa menjadi doa. Dan ketika persoalan menjadi doa, bukan lagi persoalan, tetapi sebuah pembicaraan dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan itu jauh lebih menyenangkan daripada sekedar melihatnya sebagai persoalan. Tuhan memberkati.